Nah, untuk mencari lintasan terpendek, itu banyak algoritma yang dibuat. Salah satunya adalah algoritma Dijkstra. Ini yang paling banyak digunakan ya. Yaitu caranya adalah dengan memilih sisi dengan bobot minimum untuk setiap langkahnya. Kemudian dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Ini adalah pseudocode-nya untuk algoritma Dijkstra. Kita lihat tahapannya ya. Tahapannya, nah misalnya ini adalah contoh penggunaan algoritma Dijkstra di materi sorted path ya. Kita bermula dari sini S. Di sini si simpulnya itu belum diberi nama. Dia akan kita beri nama sesuai dengan total bobot. Ya, jadi di sini dari S mau ke 23 sini. Mau ke sini, ke simpul yang ini. Di mana di sini ternyata kalau misalnya langsung itu bobotnya adalah 23. Nah, kita mau coba cari jalan lain. Dari satu, nah ini adalah graf berarah ya. Graf berarah dan berbobot, jadi ada arahnya. Nah, kita mau coba jalur yang lain. Yang kesini melalui 1, yang ini bisa melalui bobot yang ini ke simpul yang ini, yaitu sebesar 2. Otomatis kalau mau ke sini, kita akan memilih yang paling kecil dulu kan, tidak langsung ke sini 23. Kita coba akan memilih yang ini dulu. Karena 1 ya. Dia bobotnya 1, maka ini kita beri nama simpul 1. Ya, makanya dia langsung ini ya, ke hijau sini. Kemudian dia pilih yang ini. Kemudian dari 1 dia jalan lagi. Ini ya, awalnya ini masih kosong, simpulnya belum ada nama. Dia ada 2 pilihan dari 1 ini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau ke sini dia total bobotnya jadi 9, kalau ke sini total bobotnya jadi 14. 1 tambah 13, yang ini 1 tambah 8. Otomatis dia akan memilih yang ini kan? Ya, maka ini mohon maaf, ini ke sini 9. Oh, ternyata ada jalan lain yang tadi. Ini kita cek juga yang 2 ini. Oh, ini ternyata lebih kecil. Ya, lebih kecil yaitu 2. Maka kita cek yang ini, dia jalannya akhirnya memilih yang ini. 2, ini jalan ke sini itu jadi sebesar 7, 2 tambah 5 kan. Oh, ternyata kalau dari 1 ke sini jadinya malah 14 kalau melalui ini. Sedangkan kalau melalui ini ternyata cuma 7. Maka dia akan melalui ke sini 7. Setelah itu dari 7 ternyata ini tidak bisa kemana-mana, hanya bisa langsung balik lagi ke sini. Terus kemudian lanjut ke sini kan jadi 30 ya. Maka ini tidak kita ambil. Pada akhirnya kita akan mengambil yang ini. Nah, akan mengambil yang 9 ini. Karena dari sini tidak ada arah keluar ya. Cuma ke simpul awal saja. Akhirnya dia mengambil yang ini 9. Nah, dari 9 ini ada 2 arah. Bisa ke sini jadinya 15, bisa ke sini jadinya 18. Ya, 15 18. Nah, dari sini kita bisa lihat pasti dia akan memilih yang 15. Tapi dari 15 dia memilih yang ini, tapi kalau dilanjutkan itu dia akan balik lagi ke sini justru. Ya, bukan balik lagi, mohon maaf. Dia akan ke simpul yang ini. Ya. Yang kalau dari sini ke sini 15 sama 14 menjadi 29, malah besar. Pada akhirnya dia akan memilih jalur yang ini. Ya, akan memilih jalur yang melalui ini. Ini ya, yang hijau tua ini. Jadi dari sini ke sini ke sini yang akhirnya terpilih, kemudian lari ke sini. Karena kan tujuan utamanya adalah simpul ini ya. Nah, ini ternyata ada arah ke sini, yaitu ke simpul yang ini. Kalau dari sini ke sini tadi besarnya 23, kalau yang ini 18 tambah 3 jadi 21. Ya, jadi 21. Maka dia akan memilih jalur yang ini. Ke sini. Tidak langsung ke sini, karena kalau yang ini kan bobotnya 23 ya. Nah, akhirnya jalurnya adalah dari S ke tambah 1 bobot, tambah 8 jadi 9, tambah 9 jadi 18, tambah 3 jadi 21. Selesai. Ya, ini cara kerja algoritma Dijkstra. Baik, itu tadi untuk kasus sorted path.
Ini adalah submateri yang kita bahas terakhir di materi graf, yaitu persoalan pedagang keliling yang lebih dikenal dengan istilah TSP, Traveling Salesperson Problem. Ya, ini sangat banyak digunakan di banyak bidang ya, tidak hanya di pedagang keliling saja tentunya. Jadi, konsepnya kenapa disebut Traveling Salesperson Problem, persoalan pedagang keliling, selanjutnya kita sebut TSP ya, yaitu diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Kemudian kita diminta untuk menentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang jika pedagang tersebut berangkat dari sebuah kota asal dan ia harus singgah di setiap kota tepat 1 kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Jadi si salesperson-nya, si pedagangnya itu mau singgah di setiap kota. Di setiap kota harus disinggahi tepat 1 kali agar tidak boros ongkos tentunya ya. Jadi hanya tepat 1 kali, kemudian kembali lagi ke kota asal. Nah, di sini kotanya itu kalau dalam graf dia akan tergambar sebagai simpul alias titik. Oleh karena itu, kalau secara bahasa berarti dia mau melalui seluruh simpul tepat 1 kali dan kembali ke kota asal, alias ini adalah menentukan sirkuit Hamilton. Tapi syaratnya adalah memiliki bobot minimum pada suatu graf terhubung ya. Jadi dia bobotnya harus minimum. Sirkuit Hamilton itu kan ada beberapa ya. Dalam satu graf Hamilton itu cara membentuk sirkuit Hamiltonnya kan ada banyak, tidak hanya tunggal satu saja. Nah, kita akan pilih sirkuit Hamilton yang bobotnya minimum. Ini aplikasi TSP ya. Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada sebanyak N lokasi di berbagai sudut kota. Kemudian bisa juga ini, lengan robot mengencangkan sebanyak N buah mur pada beberapa peralatan mesin. Dalam sebuah jalur perakitan, itu kan pasti ada lintasannya ya, si lengan robotnya itu ketika geser ke kanan, ke depan gitu ya, dan seterusnya. Itu ada lintasannya tentunya. Nah, tapi dia kan harus kembali lagi ke posisi awal yang dimana di situ adalah sebagai simpul awal dan simpul akhir sekaligus sehingga membentuk sirkuit Hamilton. Atau bisa juga ini, produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Itu salah satu beberapa di antara aplikasinya ya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini graf K4 alias graf lengkap dengan simpul 4. Ya, graf lengkap dengan N sama dengan 4. Jumlah sirkuit Hamiltonnya itu kan ada N-1 per 2. N-1 faktorial per 2. Ini ada di teorema yang tadi kita bahas selewat ya. Yang ini teorema 9 ya. Nah, ini di dalam graf lengkap itu terdapat sebanyak N-1 faktorial per 2. Nah, ini yang kita pakai di materi yang ini. Ya, ini kebetulan memang graf lengkap. Jadi bisa menggunakan teorema tadi. N-1 per 2, kita punya banyak 4 simpul, berarti kita akan punya 3 faktorial per 2 alias hasilnya adalah sama dengan 3. Berarti banyaknya kemungkinan sirkuit Hamilton pada graf ini adalah 3, yaitu ini. Ya, bisa A, B, C, D, balik lagi ke A, bisa A, B, D, C, A, bisa juga yang ini, A, D, B, C, A. Nah, kita tinggal hitung mana yang menghasilkan bobot minimum. Kalau yang A, B, C, D, A, ini adalah 12 tambah 8, 20, tambah 15, 35, 45. Berarti yang ini totalnya adalah 45. Sekarang yang ini, sirkuit Hamilton yang jenis kedua, A ke B 12, ke D tambah 9 jadi 21, tambah 15 berarti jadi 36, tambah 5 berarti menjadi 41. Gitu ya. Yang ini tadi adalah 45, yang ini adalah 41. Nah, kalau yang ini kita hitung A ke D 10 tambah 9 19 tambah 8 menjadi 27 tambah 5. 27 tambah 5 32. Ya, berarti oh ini yang bobotnya paling minimum. Ini ada hitungannya di sini ya.
Nah, ternyata ini tadi ya, sirkuit Hamilton yang pertama 45, yang kedua 41, yang ketiga adalah 32. Oleh karena itu, solusi TSP-nya bisa kita jawab bahwa lintasan yang ini yang memiliki bobot minimum, lintasan S3. Kalau ini adalah S1, S2, S3 misalnya ya. Seperti itu. Jadi, untuk traveling salesperson problem itu seperti itu ya. Jadi, kita pilih lintasan yang memiliki jumlah bobotnya itu minimum. Ya, pembahasannya selesai sampai di sini untuk materi graf. Terima kasih.